Anda tahu ini info-infonya keluar jam berapa semua? Jam 3 pagi. Gak ngotak memang kadang-kadang ya. Hari Minggu kemarin gak tidur, hari ini juga tidak tidur, gas terus. Sesuai yang dijanjikan oleh Toei di First Look Gojugger tanggal 15 Desember 2024 kemarin, tanggal 25 Desember ini nih, hari ini, tepat di hari Natal, mereka itu memberikan update terbaru perihal Super Sentai terbaru yang akan tayang tahun 2025 nanti, yaitu Number One Sentai Gojugger. Jangan lupakan juga penayangan Gojugger nanti juga yang akan jadi perayaan franchise Super Sentai yang sudah berumur 50 tahun. Sudah ada logonya juga, Pak ya. Nah, di note ya, sekarang anniversary itu berdasarkan tahun, bukan serinya. Jadi kalau dihitung dari serinya, Gojugger ini sebenarnya yang 49, tapi sekarang kan dihitungnya itu berdasarkan tahun. Dan hari Natal tetap upload ini guys ya. Sebelumnya sudah cukup banyak juga yang diupdate di fanpage mengenai Gojugger ini. Bahkan sebelum ini sempat diperlihatkan cover majalah Terebikun untuk bulan Januari 2025. Dan dari covernya aja banyak yang bisa di breakdown dan dikuak tuh ya mengenai si Gojugger ini. Si kampret lagi rehat sejenak dan isi tenaga gitu ya buat siap-siap perang tanggal 25 ini. Tanggal 24 malamnya dong, Christmas Eve kan itu kan, malah keluar scan Terebikun buat Gojugger ini. Jadi scan di Terebikun tanggal 24 dan juga update di tanggal 25 hari ini, kita satuin aja pembahasannya ya. Apakah update-nya gede-gedean? Disimak aja pembahasannya guys ya. Pertama pastinya adalah penampakan dari official poster Number One Sentai Gojugger. Ini keren Pak, keren banget. Jauh lebih keren jika dibandingkan dengan leak China yang waktu itu keluar. Ini berasa lebih hidup dan lebih mewah gitu ya vibes posternya. Ini juga hasil kesabaran nunggu yang official. Ketika lihat dan lanjut bahas, Anda juga jadi jauh lebih excited ya. Mungkin si Toei gitu ngeliat ya sebelumnya yang leak China. Oh ini udah pada bocor duluan. Kalau kita misalkan ngeluarin poster yang sama, nanti ya orang-orang ya kurang gitu antusiasnya. Ya udah kita bikin poster baru aja nih. Ya ternyata di sini terbukti ya. Anda juga sampai keren banget ini poster Pak. Terlihat di sini ada kelima member dari Gojugger yang sedang berpose masing-masing. Ada siapa aja? Mari kita absen ya adik-adik. Jadi ada Goju Wolf yang merah, ada Goju Lion yang biru, ada Goju Eagle yang hijau, ada Goju Tyranno yang kuning, dan terakhir ada Goju Unicorn yang warnanya hitam. Terlihat mereka di setiap tangannya sedang sambil memegang senjata bernama Tega Sword. Tega ya lu, tega. Di belakang mereka ada robot besar. Ini juga bakalan kita bahas juga satu-satu. Robotnya ini tuh bernama Tega Sword Robo. Di sekeliling poster juga terlihat ada berbagai cincin bertebaran bernama Sentai Ring. Ada Sentai Ring milik Gojugger, ada juga Sentai Ring dari Sentai-Sentai terdahulu yang berbeda gitu ya bentuknya ya. Ini Ana coba sebutkan ada apa aja ya. Ana lihat sih di sini ada Gao Ranger, ada Zoo Ranger, ada Boom Boomger, sama ada King Oja. Jadi kalau salah ya koreksi aja guys ya. Soalnya sejernih apapun poster ini ketika Ana zoom ke cincinnya juga udah burem Pak gambarnya ya. Bentar-bentar. Oh, Ana mengerti guys. Jadi Sentai Ring ini visualnya memperlihatkan Red Ranger dari seri Sentai terdahulu dan juga dengan mecha utama mereka masing-masing. Nah ini menarik nih. Coba kita breakdown lagi ya. Nah yang kayak tadi ya teman-teman ya, berarti ada Gao Red dengan power animalnya yaitu si Gao Lion ya. Ada Tyranno Renja dengan Guardian Beast-nya bisa dibilang yaitu si Tyrannosaurus. Terus ada Boon Red dengan Boom Boom trailernya. Dan ada Kuwagata Ouja dengan si God Kuwagata. Oh begitu. Penerapannya berarti nanti bakalan sama ya di cincin Sentai yang lainnya. Kalau misalkan bukan red gimana nih? Kita di sini berandai-andai aja ya. Misalkan nanti ada Sentai Ring Boon Blue nih. Ya mecha yang ada di visualnya nanti ya Boom Boom Offroad. Begitu. Terus apa lagi nih? Misalkan kayak Gao Blue nih misalkan ya. Jadi visual mekanya ya nanti Gao Shark. Jadi si Gao Blue sama si Gao Shark. Begitu kira-kira guys ya. Jadi ya semoga sudah pada paham juga. Kayaknya seperti itu ya. Nah ini bakalan jadi item jualan yang menjanjikan ini buat Bandai ya. Kalau misalkan seperti itu. Nah kenapa bawa-bawa Sentai lain? Karena ini kan Gojugger Anniversary Sentai yang ke 50 tahun sekali lagi ya. Latar posternya keren, berasa kayak dewa. Soalnya ada kayak di runtuhan pilar-pilar gitu guys ya. Dan buat tanggal tayangnya juga kita udah langsung dikasih tahu ya bersamaan dengan rilisnya poster ini. Gojugger akan tayang mulai tanggal 16 Februari 2025.
Itu awal banget tuh dimajuin ya. Berarti Boom Boom Ja tamatnya kapan? Ya kalian hitung aja sendiri. Berarti sisa berapa episode dan total keseluruhan ada berapa episode. Buat artikel officialnya kalian itu bisa langsung baca aja di websitenya toei.co.jp ataupun di websitenya TV Asahi. Ini Ana uraikan aja di pembahasan ini guys ya. Udah tinggal simak video ini aja guys. Ke gambar selanjutnya ada yang gak kalah keren nih. Ada personal mecha dari masing-masing member Gojuger bernama Tega Sword Robo. Tadi senjatanya bernama Tega Sword, sekarang robotnya kok juga sama. Nah, karena nanti pedangnya yang akan jadi robotnya ini guys ya. Impresi Ana buat robotnya, wah ini keren pak. Ana suka banget sama robot-robot yang bisa dibilang mandiri kayak begini ya. Dimana kalau belum gatai ya bentuk robotnya itu ya robot humanoid seperti ini. Ini ngingetin Ana sama Muteki Shogunnya si Kaku Ranger guys ya. Biasa kan ya suka pada kepisah-pisah kan ya. Ada yang bentuknya itu udah mobil, ada yang udah pesawat, ada yang kapal dan lain-lain. Jadi berasa agak sedikit, mohon maaf ya, agak sedikit useless lah ya kalau tidak gatai. Udah pak, jadi kaleng ditendang-tendang sama monster gedenya ya. Kalau robotnya satu-satu kayak gini kan jadi bisa lebih terlibat aja gitu dalam pertarungan walaupun tanpa gatai begitu. Terlihat vibes robotnya itu hampir sama semua ya dari segi coloring. Warnanya mayoritas emas seperti itu. Dan ini gahar semua pak. Yang membedakan ya ada warna masing-masing dari si membernya gitu ya. Jadi si merah dengan kepala serigalanya yang berwarna merah. Terus ada biru singa teman-teman ya. Sampai dia itu ada tangan singanya juga tuh kalau kalian lihat ya. Yang hitam unicorn terlihat di tangannya itu ada kepala unicornnya teman-teman ya. Dan ada si tanduk unicornnya juga yang jadi senjata ala-ala tombak gitu. Dan yang kuning ini T-Rex ya. Ini keren pak. Jadi pundaknya jadi gede seperti itu ya. Dan helmetnya itu ada gigi-gigi T-Rexnya. Bagian dada dari si Tega Sword Robo ini juga keren kalau kalian lihat. Kayak ada buletan gitu. Mungkin nanti kokpit tiap membernya itu ada di situ. Jadi mereka itu masuknya ke situ gitu ya. Udah kayak Die Ranger aja ya. Terlihat buletannya itu kayak magis dan mistis aja gitu ya. Jadi berasa kayak dewa banget. Kalau Q Ranger kan kayak bulet banget gitu ya. Soalnya kan itu kayak dari Q Tama. Jadi penasaran pastinya sama bentuk gatainya nanti kayak gimana guys ya. Soalnya dari bentuk robotnya ini ya kayak mirip-mirip semua. Apalagi bagian pinggang ke bawah sampai ke kaki tuh kalau kalian lihat ya. Ini gatainya gimana ya. Itu masih jadi pertanyaan buat kita semua. Balik lagi ke kelima member Gojuger. Di sini juga sudah dijabarkan mengenai personality mereka masing-masing secara singkat. Nah, pengen denger kan ya? Tapi cashnya belum dikuak ya. Karena belum press conference. Mungkin nanti di bulan Januari 2025. Kalau misalkan tayangnya ya tadi teman-teman ya 16 Februari 2025. Pertama ada Goju Wolf si merah. Jadi dia itu tidak mudah bergaul dan suka berkata kasar. Tetapi dia itu kuat. Namun meskipun sulit didekati, sebenarnya dia itu orang yang baik hati. Tipe yang kayak begini jadi leadernya guys ya. Terus selanjutnya ada Goju Lion yang warnanya biru. Kebalikan dari Wolf, dia adalah orang yang baik hati dan dapat menyenangkan semua orang tanpa memandang jenis kelamin. Dan dia adalah seorang pejuang yang karismatik. Ini kok yang red sama blue kayak kebalik ya personalitinya. Kan biasa kan blue yang agak angkuh gitu kan ya. Terus selanjutnya ada Goju Eagle yang hijau. Ini lucu pak. Dia itu seorang playboy yang suka bersenang-senang. Memiliki gerak kaki yang lincah. Oh berarti ini tuh tipe kayak Ian kalau di Kyoryuger ya. Si Kyoryu Black teman-teman ya. Dan selanjutnya ada Goju Tyranno yang warnanya kuning. Naif dan cenderung selalu mendapat masalah. Namun dia sangat kuat. Jadi tidak perlu khawatir. Nah ini mah tipe-tipe polos polontong ini mah ya. Dan terakhir ada Goju Unicorn yang warnanya hitam guys. Prajurit hitam pertama dalam sejarah Super Sentai. Memiliki kepribadian yang dingin tetapi sangat berorientasi pada keluarga. Begitu ya. Agak sedikit beda dengan bayangan Ana ya. Yang dikira bakalan lebih spesifik ke mereka ini. Yang orang-orang spesial dan juga nomor 1 di bidang masing-masing. Berarti formasinya ini 4 cowok 1 cewek ya. Aduh lagi-lagi 1 cewek. Males banget lihat 4 cowok gitu ya. 5 pahlawan dengan 5 kepribadian berbeda akan mengamuk katanya. Ada apa lagi guys pembahasannya? Mereka di sini juga menjelaskan soal Tega Sword yang merupakan item transformasi dan juga senjata dari 5 orang dan bahkan dapat menjadi robot raksasa. Akan terungkap untuk pertama kalinya di sini katanya. Tega Sword ini akan dikenakan oleh para member Gojuger di tangan kanan mereka. Item ini katanya bakalan sangat penting di cerita nanti.
Nah, sekarang kita melipir dulu nih bahasannya, tapi masih bahas Gojuger konteksnya. Tapi ke Terebikun guys, kan sesuai janji Ane ya, mau dibahas kalian juga di sini. Di gambar Terebikun ini kalian bisa melihat Goji Wolf yang sedang berpose ya. Ane suka tuh sama tangan basicnya yang ada cakarnya kayak gitu, yang warnanya emas ya. Jadi ngingetin sama pas zaman Gao Ranger ya. Semoga soal liarnya di sini ya bisa mirip-mirip lah sama Gao Ranger. Apalagi kan si Goji Wolf ini kan ya serigala gitu ya. Dan kita juga bisa lihat penampakan dari si Tega Sword-nya. Terlihat bagian utama pedangnya yang dipakai untuk menyerang ya berwarna biru muda. Sedangkan bagian badan pedangnya terlihat kokoh berwarna emas. Nah ini emasnya tuh seakan-akan kayak ngasih vibes dewa gitu ya. Nah ini kalau nanti DX-nya keluar, apakah si DX Tega Sword-nya nanti bisa kita ubah juga jadi mode robot? Nah lumayan kalau bisa. Berarti 3 in 1 coy. Jadi item perubahan, senjata utama, sekaligus robot utama. Gila ya. Nah nanti gimana tuh buat para member lain? Masa kita harus beli 4 DX Tega Sword lagi? Kalau kata Ane nih ya, berhubung dilihat-lihat base Tega Sword Robonya itu hampir sama semua ya, apalagi bagian pinggang kaki seperti yang udah yang dijelaskan tadi, nanti sepertinya bakalan ada part replacement gitulah ya. Contoh simpelnya ya kayak Orange Robo yang bisa ganti-ganti helmet lah. Nah mungkin kayak gitu. Terlihat di Tega Sword-nya seperti ada slot atau lubang gitu ya di bagian tengah untuk memasukkan si Sentai Ring-nya. Dan yang akan dipakai sama si Wolf nanti ya Sentai Ring-nya itu punya bentuk muka atau helmet Sentai dia sendiri. Jadi ini tuh kayak Camarader Wizard guys ya. Jadi buat member lain juga nanti kayaknya bakalan gitu ya. Jadi ya apa sih kalau Wizard kan ada Flame, Water, Hurricane sama Land ya. Iya ya, jadi mirip-mirip Camarader Wizard. Sedangkan untuk Sentai Ring yang lain sesuai sama yang udah Anda jelaskan tadi, ada Red Ranger-nya dan juga mecha utamanya, dan juga terlihat kayak agak berbeda lah si ringnya teman-teman ya. Ibarat Wizard nih ya punya ring form gitu ya, Flame, Flame, Water, Hurricane, Land ya. Terus ada juga ring-ring lainnya gitu ya, kayak misalkan Kick Strike, Sleep, terus juga ada Big Hand. Nah seperti itu Sentai ringnya teman-teman ya. Jadi kita tunggu aja nanti Sentai ring lain diaktifasi ke Tega Sword itu bakalan munculin apa. Change form kayaknya agak bosen ya kayak Gokaiger guys ya. Dimana itu juga udah diterapin di Dawn Brothers juga. Senjata atau bahkan mungkin mekanya mungkin. Nah nanti kita tunggu aja. Nih yang Anda bilang tadi ya, kita itu diperlihatkan dengan 4 member lainnya dan juga dengan ring mereka masing-masing. Atau bisa dibilang ring utama mereka yang dipakai untuk berubah ya. Jadi itu ya bentuk helmet mereka atau bentuk muka mereka. Karena bentuk helmet Gojuger ini cukup keren dan detail, jadi ringnya menurut Anda juga ya keren-keren aja sih ya. Dan di scan ini juga diperlihatkan si Tega Sword Robo yang sedang beraksi. Masih belum diperlihatkan kalau gatainya itu seperti apa, jadi kita tunggu aja. Ada Sentai Ring Bun Bumja juga. Kali ini visual ringnya memperlihatkan ke-5 member dari Boom Boomja guys ya. Jadi beda sama yang ada di poster. Sepertinya sih ini item campaign aja ya. Ada juga sedikit sinopsis buat scene number 1 Sentai Gojuger ini. Jadi silakan kalian mendengarkan ya. Ini Ana langsung translate dari si websitenya TV Asahi guys ya. Dan sudah diperhalus juga. Dalam seri ini, para Gojuger akan bertarung melawan musuh yang dikirim oleh organisasi pasukan jahat. Mereka adalah monster nomor 1 yang terbaik di semua bidang. Para Gojuger akan terlibat dalam berbagai pertarungan nomor 1 dengan para monster nomor 1 dan menyelamatkan orang-orang yang telah terperangkap dalam berbagai macam konflik. Pada saat yang sama, pertempuran akan terjadi untuk memperebutkan Sentai Ring seperti yang tersebar di seluruh visual poster. Kelima Gojuger akan terdorong untuk bertarung dengan tujuan mengumpulkan semua cincin, dan mereka juga akan menjadi rival yang bersaing untuk memperebutkan cincin tersebut. Selain kelimanya, rival dengan kekuatan para Red Sentai sebelumnya akan muncul satu demi satu. Sentai versus Sentai. Musuhnya adalah para Red Ranger sebelumnya dan juga para Gojuger. Hanya ada satu nomor 1 di sini. Karya ini memiliki ciri khas yang sangat berbeda dari karya-karya sebelumnya. Dengan hubungan teman dan rival, Anda tidak akan dapat mengalihkan pandangan dari berbagai pertempuran yang terjadi setiap minggu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini Anda kasih pendapat sedikit ya. Ini cukup menarik. Yang dilawan di sini ternyata monster-monster nomor 1. Mungkin ya monster-monster ini tuh yang punya kemampuan yang berbeda masing-masing. Jadi ini tuh yang nggak bikin episodenya itu agak monoton gitu ya guys ya. Dan ada Red Sentai juga yang katanya bakalan pada balik untuk memperebutkan si Sentai Ring tadi. Nah ini Ana juga kurang tahu dan juga tidak berekspektasi tinggi ya soal Red Sentai yang balik ini. Jadi sesuai tajuk untuk menjadi nomor 1, apakah aktor-aktornya ini beneran pada bisa balik atau udah dalam wujud Sentai-nya aja nih. Jadi kita tunggulah kayak gimana penerapannya. Dan sekarang kita mari cek daftar staff untuk si seri number 1 Sentai Gojuger ini guys ya.
Ketar-ketir Anda. Jadi untuk produser ada 4, ini pastinya gabungan dari Toei dan juga TV Asahi. Ada Takehiro Okawa, ada Keisuke Shibataka, ada Daigo Matsura, ada juga ada Koichi Yada. Dan penulis utama untuk number 1 Sentai Gojugger ini adalah Akiko Inoue. Sutradaranya siapa? Ada Bapak Ryuta Tasaki. Mampus loh. Ini duo gacart ini. Aduh, puas banget ada kedengarannya. Akiko Inoue, Pak ya. Anak dari Toshiki Inoue. Dan ada Ryuta Tasaki juga. Ini kan ya Akiko Inoue nulis beberapa episode gacart. Ryuta Tasaki juga sutradara utamanya gacart. Ya sudah, rasakan. Enggak lah, tetap positive thinking lah ya. Siapa tahu ada penerapan yang berbeda di sini. Dan ini menurut Anda sih ini tanggung jawab sangat besar ya. Menjadikan Akiko Inoue sebagai penulis utama bisa dibilang. Karena pas zaman gacart aja nulis episode sampingan dan filler aja ancur-ancuran ya. Ini nulis project sebesar 50 tahun anniversary Super Sentai. Jadinya bakal kayak gimana? Tapi ya kita jangan skeptis dulu lah. Coba kita saksikan dulu lah kira-kira ya 5-10 episode. Dan kita lihatlah hasil kerjanya gimana. Dan apakah sudah ada penerapan-penerapan dan ciri khas yang baru dari Akiko Inoue. Kita tungguin saja. Dan untuk action director ada Hirofumi Fukuzawa. Dan untuk efek director ada Hiroshi Butsuda. Nama ini sering banget kita dengar guys ya. Dan untuk komposer itu ada Kan Sawada. Oke guys, itu dia pembahasan untuk number 1 Sentai Gojugger-nya ya. Tepat hari ini langsung dibahas tanggal 25 Desember 2024 guys. Jadi ini infonya keluar jam 3 pagi. Anak kebetulan belum tidur juga. Langsung update fanpack, langsung nge-script, langsung syuting, langsung edit, dan juga langsung upload. Jadi ya terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis. Diskusi sesuai konteks ya. Jadi konteksnya ini mengenai Gojugger aja guys ya. Jadi kita bahas semua mengenai Gojugger ini. Pendapat kalian seperti apa mengenai hal-hal yang udah Anda bahas? Komentar di bawah guys ya. Thank you semuanya. Jadi jangan lupa untuk update-update berikutnya. Ditunggu aja Ana upload. Pastinya di-upload dulu di fanpack, baru kita bahas di Tosatsu seperti ini. Thank you guys. Keep strong, ayo keep strong, bangun. Ayo, masih banyak updatean, jadi ditunggu satu persatu ya. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.